Arabi nggak bisa jawab, ditanya begitu. Bingung dia. Ini pertanyaan model apa? Gitu. Akhirnya si binatang itu ngomong, maukah kau jadikan aku sebagai gurumu? Orang dia bilang dia lautan ilmu. Kata Ibnu Arabi, iya saya mau jadi muridmu. Baru dia jelasin. Gitu. Jika apa? Masa idahnya masa idah orang hidup atau masa idah orang mati. Masa idah orang mati sama orang hidup itu beda ya. Gitu. Akhirnya dia jawab, kalau nanti istri ditinggal dalam keadaan hidup, maka masa idahnya itu ya idahnya orang hidup 3 bulan itu ya. Tapi kalau nanti ditinggalnya mati, maka masa idahnya 120 hari itu. Karena dia udah nggak jadi manusia lagi. Itu asalnya orang itu. Binatang itu asalnya orang. Entah bentuknya apa, dia keluar dari laut itu. Bisa ngomong itu, bisa ngomong. Itu. Semuanya. Kecuali anjing dan babi dan hewan yang dilahirkan dari keduanya atau dari salah satunya dengan hewan yang suci. Nah, lalu bagaimana pertanyaannya jika ada manusia kawin dengan anjing? Jawabannya tafsir. Jika anaknya berbentuk anjing, maka najis hukumnya, utuh najisnya. Nah, jika anaknya berbentuk manusia, walaupun separuh yang atas saja yang bawa anjing, maka hukumnya dianggap suci. Artinya diberlakukan hukum-hukum kemanusiaan. Walaupun dia lahir dari manusia, hasil perkawinan dari manusia dan anjing. Tapi menurut Ibnu Hajar ya, Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan najis tetap walaupun bentuknya manusia, tapi najisnya makfuh, dimakfuh. Itu kalau manusia kawin dengan anjing, anaknya anjing maka najis. Manusia kawin dengan anjing, anaknya bentuknya manusia, maka hukumnya suci. Nah sekarang bagaimana kalau anjing kawin dengan anjing, anaknya manusia? Itu. Nah, kalau fikih begitu ya. Apa bisa terjadi? Bisa aja akhir zaman macam-macam. Ya. Saya kalau tanggal 25 itu ikan berkepala 2 aja banyak. Tanggal 2. Ya. Akhir zaman ikan kepala 2. Ya, ikan asin 2. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua bagaimana? Wal adamiyu al mutawalladu baina kalbaini. Kalau nanti manusia lahir dari perkawinan anjing dengan anjing, anjing sama anjing kawin, anaknya manusia. Hukumnya bagaimana nih manusia ini? Apa? Najis ittifaqan. Secara sepakat ulama tetap najis ya. Kenapa? Karena bapak ibunya anjing, dasarnya dari barang najis, dari binatang yang najis, maka anaknya pun najis ya. Kasian banget orang ya. Walaupun bisa ngomong ya. Ya. Jadi dia najis saja. Ibadahnya bagaimana? Nggak bisa ibadah karena dia najis. Dirinya udah najis, nggak bisa dimandiin, nggak bisa mandiin suci, nggak bisa karena seutuhnya ya, seutuhnya. Gitu. Nah, wa tamassaku bi dhahiril kitab wa sunnatu aula minal qa'idah. Jadi berpegangannya pada zahirnya kitab, apalagi berpegangan pada sunnah ini lebih utama daripada berpegang hukum dengan kaidah secara umum. Atau gitu ya. Nah sekarang beda lagi pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah manusia dengan manusia. Orang laki bini kawin punya anak anjing, anaknya bentuknya anjing. Ya kayak kalau siluman buaya Susana.
kawin sama buaya, anaknya susah. Anaknya buaya. Ini manusia. Wal kalbu al mutawalladu bainal adamiyyi. Ya. Manusia dengan manusia. Sekarang pertanyaan ketiga, kawin punya anak bentuknya anjing, bagaimana hukumnya? Ya, zahirun ittifaqan, hukumnya suci. Gitu. Walaupun bisa ngomong kayak enggak, tetap suci. Ya, karena dasarnya dari manusia. Wala yadurru taghyiru surati fin najasati aw taharatil. Enggak masalah, masalah bentuknya enggak masalah. Manusia kawin dengan manusia, anaknya apa? Mau bentuknya anjing, apalagi manusia ya, suci ya. Atau separuh-separuh. Enggak masalah, masalah bentuk. Dalam kenajisan atau kesucian enggak masalah itu. Yang penting apa? Yang lahir itu kan ngikutnya ke bapak ibunya, makanya nisbatnya ke dia. Nah kalau makanya tadi apa namanya, manusia kawin dengan anjing itu anaknya manusia, namanya itu tetap najis ya, karena nisbatnya ke orang tuanya. Itu salah satunya ada yang najis, jadi anaknya pun najis. Nah pertanyaan yang keempat, bagaimana kalau kambing kawin dengan kambing? Kan berarti binatang suci. Ya, semua binatang suci kecuali anjing dan babi. Binatang yang lain suci semua. Sekarang kambing kawin dengan kambing, beranak, punya anak, bentuknya kambing, wajar. Bentuknya manusia nih, anaknya berbentuk manusia, bisa ngomong lagi. Ya biasa pakai baju koko, pakai peci, kaya, bahkan jadi ustad lagi. Bapak lu sama kambing, malu sama kambing juga. Namanya itu namanya. Nah kalau begitu bagaimana? Wa huwa ala suratul adami, kambing dengan kambing kawin, punya anak, bentuknya manusia. Maka jelas hukumnya suci. Karena apa? Kambing binatang suci. Secara zatinya suci. Kalau anjing kan zatiahnya aja udah haram, udah najis. Babi juga begitu, secara zatnya itu udah najis. Nah ini kambing kawin dengan kambing, punya anak manusia, ya tetap suci. Gitu. Anaknya berbentuk manusia, tetap hukumnya suci karena bapak ibunya termasuk binatang suci. Tapi ini orang boleh hukumnya dipotong karena bapaknya kambing, banyak kambing. Wa yajuzu dzabhuhu, boleh hukumnya motong dia. Gitu. Wa akluhu, dan memakannya juga boleh. Tuh kalau pikir begitu. Bisa orang dimakan, cuma anak kambing aja anak orang, itu kan orang. Ya. Itu bukan temen lo, ya temen gue satu. Itu bukan temen lo, ya temen gue. Ya bisa halal. Ya, korban kurang satu nih, mana dia aja dong kabur. Iya karena dia lahir dari kambing. Gitu ya. Paham ya? Bangkai orang najis nggak? Najis. Enggak lah. Manusia itu suci. Semua bangkai najis kecuali manusia. Bangkai manusia nggak najis. Ya kalau kita mati kan berarti kita jadi bangkai. Kalau dimandiin itu najis nih. Ini dimandiin. Begitu manusia bangkainya suci. Dia matinya suci gitu. Hukumnya, status hukumnya suci. Gitu. Tapi kalau binatang mati, status hukumnya najis. Kalau orang enggak. Kan kemarin udah ngaji tuh. Karena dia orang bentuknya, tapi anak kambing, lahir dari kambing, makanya bangkainya najis, dia nggak suci. Gitu. Nah, itu